saya Dr. Claudia Kalbihara, dokter yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya Bu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Dila. Ibu Dila. Nah, baik Ibu Dila datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Kacamata saya buram, Dok. Oh, kacamata Ibu buram ya. Untuk ukuran kacamata terakhir Ibu menggunakan ukuran berapa Bu? Min 2 atau min 3. Oh, min 2 atau min 3 Bu ya. Ibu sudah berapa lama menggunakan kacamata Bu? Sejak SMP. Oh, sejak SMP Bu ya. Ibu penggunaan kaca kan Ibu bilang tadi kan ukuran kacamata itu kan antara min 2 atau min 3 itu sejak kapan ya Bu? Sejak 2 tahun lalu. Sejak 2 tahun yang lalu ya. Baiklah Ibu, oleh karena itu Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada Ibu yang bisa kita sebut sebagai visus. Nah, nanti sebelumnya Bu, yang mana tujuannya dari pemeriksaan mata ini tadi untuk mengetahui apakah ada penurunan atau penaikan pada penajaman penglihatan mata Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia Bu? Sedia. Ya. Sebelumnya izinkan saya identifikasi terlebih dahulu Bu ya namanya. Untuk Ibu Dila tadi nama lengkapnya siapa Bu? Sabrina Nadila. Bu Sabrina Nadila. Untuk usia Ibu berapa tahun Bu? 24 tahun Bu ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya PNS. sebagai PNS. Untuk alamat tempat tinggal Ibu Bu? Tiara. Di Tiara Bu ya. Lalu untuk punten untuk pendidikan terakhirnya Bu? S1. Sebagai S1. Nah, baiklah Ibu Dila, karena Ibu sudah setuju untuk melakukan pemeriksaan visus, maka mari kita melaksanakan pemeriksaannya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pengujian ketajaman mata visual jarak jauh. Yang pertama Bu, di sini saya akan memposisikan Ibu dengan jarak kurang lebih 6 meter dari Snell chart-nya dalam ruangan yang terang. Nah, selanjutnya Ibu silakan berdiri di sini. Nanti Ibu bisa melihat ke arah depan Bu ya. Nah, selanjutnya untuk Ibu juga saat pemeriksaan mata nanti yang diperiksakan terlebih dahulu itu mata kanan dengan cara menutup bagian mata kiri. Jadi karena pemeriksaan yang di mata kanan Ibu bisa menutupkan bagian mata kiri, tapi tidak usah terlalu kuat Bu ya, atau tidak terlalu menekan. Nah, kemudian saya akan mengamati Ibu apakah Ibu mengintip atau tidak. Nah, Ibu, saya akan memeriksa bagian mata Ibu tadi yang kanan terlebih dahulu. Kemudian Ibu bisa tutup menggunakan telapak kiri Ibu ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa melihat ke bagian depan. Baiklah Ibu, mari kita mulai pemeriksaannya Bu ya. Baiklah, di sini saya akan memulai terlebih dahulu dengan optofight yang paling besar. Nah, di sini saya akan minta pasien untuk mengatakan dengan jelas setiap huruf dan angka pada baris dari kiri ke kanan. Nah, di sini saya akan menunjuk bagiannya. Ibu Dila, apakah Ibu sudah siap ya? Ini apa Bu? E. Ini F. ini P. ini T. ini O. ini Z. ini L. ini P. ini E. D. P. E. C. F. D. E. D. F. C. Z. P. F. E. L. O. P. Z. D. D. E. F. F. O. T. E. C. Baiklah Ibu Dila, karena tadi sudah melakukan pemeriksaan mata kanan, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di mata kiri Bu ya. Sama dengan posisi pemeriksaan yang pertama tadi, ketika melakukan pemeriksaan di mata kiri, Ibu bisa menutup bagian mata kanan Ibu ya. Ibu Dila, sama seperti yang tadi, kita mulai dari kiri ke kanan Bu ya. Saya mulai dari huruf yang paling besar, ini Bu. E. F. P. T. O. Z. L. P. E. D. P. E. C. F. D. E. D. F. C. Z. P. F. E. L. O. P. Z. D. D. E. F. F. O. T. E. C. Di sini jika pasien tidak dapat melihat huruf Snellen terbesar dengan jarak 6 meter, maka bisa melakukan langkah berikut. Yang pertama, perlihatkan 2 atau lebih jari dari satu tangan dan minta pasien menghitung jumlah jari yang ditampilkan. Nah, mulai dari jarak 1 meter dan mundur lebih jauh dari setiap meter. Nah, catat jarak terjauh di mana penghitungan dilakukan secara akurat. Misalnya 2/60, berarti pasien dapat menghitung jumlah jari sejauh bagian 2 meter.
Baiklah, ibu kita periksa bagian mata kanannya terlebih dahulu Bu ya. Baru dengan cara ibu bisa menutup bagian telapak tangan kiri, bagian mata kiri ibu dengan telapak tangan kiri ibu. Bisakah ibu melakukan? Nah, ini angka berapa Bu? 1, Ini 2, kita mundur lagi, satu langkah lagi. Ini angka berapa Bu? 5, Ini 4, kita mundur satu langkah lagi. Ini angka berapa Bu? 1, Ini 3, kita mundur satu langkah lagi. Ini berapa Bu? 4, Ini berapa Bu? 1. Di sini jika pasien tidak dapat menghitung jarak pada jarak 1 meter, di sini saya akan perlihatkan gerakan tangan sebagai gerakan melambat lembut dengan arah vertikal ke bagian horizontal. Lalu tentukan apakah pasien dapat mendeteksi gerakan tersebut dan menyebutkan arah gerakan tangan dari saya atau dari pemeriksa. Nah, catat responnya sebagai gerakan tangan ataupun contohnya 1/300. Nah, catatan jarak tidak perlu dilakukan, tidak diperlukan. Nah, Ibu, sekarang kita melakukan pemeriksaan sama seperti tadi menggunakan pemeriksaan mata kanan. Ibu bisa menutup bagian mata kiri Ibu dengan telapak kiri Ibu, Bu ya. Nah, di sini apakah terlihat Bu? Terlihat Bu ya. Ini kalau ini kemana Bu arahnya Bu? Bawah ke atas. Ini? Atas bawah. Ya. Ini jika pasien tidak dapat mendeteksi gerakan tangan saya, di sini saya akan sarankan senter ke mata pasien dengan jarak sekitar 30-40 cm dengan menyalakan dan matikan senternya untuk menentukan apakah ada persepsi cahaya. Nah, selanjutnya catat respon sebagai LP atau light perception atau persepsi cahaya jika pasien dapat melihat cahaya. Lalu catat responnya sebagai NLP atau not light perception jika pasien tidak dapat melihat cahaya yang paling terang sekalipun. Nah, baiklah Ibu, kita akan melakukan pemeriksaannya. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan di bagian mata kanan terlebih dahulu Bu ya. Ibu bisa menutup bagian mata kirinya Bu. Nah, di sini Ibu tidak perlu menekannya Bu ya. Nanti saya akan sorotkan senternya penlightnya ini kepada Ibu. Jadi Ibu bisa tentukan Bu ya dari mana arahnya datang. Baiklah Ibu, ini dari mana Bu? Depan. Ini dari mana Bu? Kiri. Ini dari mana Bu? Kanan. Ini dari mana Bu? Bawah. Ini dari mana Bu? Atas. Baiklah. Nah, selanjutnya Ibu bisa karena tadi melakukan pemeriksaan di bagian mata kanan, selanjutnya ke mata kiri Ibu bisa menutup telapak tangan Ibu di mata kanannya Bu ya. Baiklah, kita mulai lagi Bu ya. Ini dari mana Bu? Depan. Ini dari mana Bu? Kiri. Ini dari mana Bu? Kanan. Ini dari mana Bu? Bawah. Ini dari mana Bu? Atas. Baiklah Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pengujian ketajaman visual Ibu menggunakan pinhole. Di sini yang pertama ini saya akan memposisikan Ibu dan tutup mata yang bagian Baiklah Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian ketajaman visual Ibu menggunakan pinhole. Di sini saya akan memposisikan Ibu dan tutup mata untuk bagian yang tidak diperiksa seperti yang dilakukan untuk tes ketajaman jarak tadi Bu ya. Di sini menggunakan kertas ini. Nah, baiklah Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pinhole. Pertama kita memeriksa untuk bagian mata kanan terlebih dahulu Bu ya. Ibu silakan punten Bu ya. Berarti saya taruhkan pinhole-nya di bagian mata kiri. Nah, selanjutnya Ibu bisa tutup menggunakan yang kanan Bu ya, nanti Bu ya. Seperti ini Bu ya. Sudah paham kan Bu? Baiklah Ibu Dila, sekarang kita melakukan pemeriksaannya dulu. Nanti Ibu lihat Snellen-nya melalui lubang yang tadi Bu ya. Di sini saya meminta pasien untuk mulai membaca baris dengan huruf terkecil yang dapat dibaca seperti pada pemeriksaan penglihatan sebelumnya tanpa menggunakan lubang jarum. Nah, sini kita mulai dari yang terkecil terlebih dahulu Bu ya. Ini apa Bu? F E L O P Z D D F F P O T E C. Nah, selanjutnya
saya akan mencatat ketajaman Snellen yang diperoleh dan melanjutkan atau mengikuti dengan singkatan pH, misalnya 6/12 pH 6/6. Nah, selanjutnya Ibu, kita ulangi kembali Bu ya. Di sini saya tadi menggunakan mata kanan. Sekarang kita menggunakan mata kiri. Kita ulangi kembali Bu ya. Di sini Bu, ini huruf apa? F E L O P Z D D E F P O T E C. Baiklah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk mata kanan, OD dengan kacamata min 2, hasilnya 20/20, pH 20/20. Untuk mata kirinya, OS dengan kacamata min 3, hasilnya 20/40, min 3 dengan pH 20/25 min 3. Terima kasih.